Dalam Islam, Yahudi, dan Kristen, ketiganya dikenal sebagai agama yang bersumber dari Abraham, atau disebut juga rumpun Abrahamik. Tapi apakah benar ketiganya berbagi nilai-nilai moral dan sosial yang sama? Jika benar demikian, mengapa ada praktik yang sangat kontroversial, yang hanya ditemukan dalam riwayat hidup Nabi Muhammad, namun tidak ditemukan dalam tradisi Yahudi atau Kristen, bahkan tidak pula dalam kebiasaan masyarakat Arab sezamannya? Adapun praktik-praktik yang dilakukan Nabi Muhammad adalah menikahi anak usia 9 tahun dan mengisap lidah cucunya. Untuk lebih jelas, mari kita telah satu persatu kasus pernikahan Nabi dengan Aisyah. Salah satu praktik yang paling sering dikritik adalah pernikahan Nabi Muhammad dengan Aisyah. Menurut riwayat sahih dalam Sahih Al-Bukhari, hadis nomor 5134. Muhammad menikahi Aisyah saat ia berumur 6 tahun dan menyetubuhinya ketika ia berumur 9. Ini bukan riwayat lemah, bukan juga kisah dari luar Islam, tetapi termasuk dalam kitab paling sahih kedua setelah Al-Quran dalam pandangan mayoritas Sunni. Tidak ditemukan pada tradisi Arab sezaman. Yang menjadi pertanyaan mendalam, apakah praktik menikahi anak perempuan berusia 6 atau 9 tahun adalah hal lumrah di Arab pada abad ke-7? Tidak ada bukti historis, prasasti, manuskrip, atau puisi jahiliyah yang menunjukkan bahwa pernikahan semuda itu adalah praktik umum. Bahkan dalam kisah para sahabat Nabi, anak-anak sahabatnya, hingga generasi tabi'in, kita tidak menemukan satupun yang meniru praktik ini. Seolah-olah ini adalah pengecualian yang hanya terjadi pada satu orang, Muhammad. Bukankah seharusnya penunjukan Allah kepada Muhammad sebagai nabi justru seharusnya membawa pesan bahwa tidak pantas menikahi anak kecil berusia 9 tahun, jika itu memang tradisi Arab berhala. Bandingkan dengan Yahudi dan Kristen. Sebagai perbandingan, hukum Yahudi melalui Talmud mengatur bahwa usia minimum pernikahan perempuan adalah 12 tahun 6 bulan, dan itu pun harus disertai tanda-tanda pubertas. Dalam kekristenan, ajaran Paulus dalam 1 Korintus 7 ayat 36 menyatakan bahwa pernikahan akan sah jika mempelai telah dewasa secara biologis. Dengan kata lain, dalam dua cabang utama Abrahamik selain Islam, pernikahan anak kecil bukanlah norma. Isu kedua, mengisap lidah cucu. Kisah kedua yang tak kalah kontroversial adalah tentang Nabi Muhammad, yang mengisap lidah cucunya baik Hasan maupun Husain. Dalam sumber-sumber seperti Musnad Ahmad, hadis nomor 16.245, serta kitab-kitab Syiah seperti Tafsir Al-Ayyashi dan Bihar Al-Anwar, Nabi disebut mencium dan mengisap lidah cucu sebagai bentuk kasih sayang. Praktik ini dijelaskan sebagai bentuk cinta, namun tetap mengundang pertanyaan moral yang besar dari perspektif modern. Apakah ini tradisi Arab? Namun apakah tindakan ini bagian dari tradisi Arab pra-Islam? Sekali lagi, tidak ditemukan satupun bukti bahwa ini adalah bentuk kasih sayang yang dikenal secara luas di kalangan masyarakat Arab, Yahudi, maupun Kristen. Kita tidak menemukan catatan bahwa orang-orang sebelum Nabi dan sahabat Nabi melakukan praktik ini. Bahkan juga kita tak akan menemukan Abdul Muthalib pernah mengisap lidah Nabi Muhammad. Juga kita tidak menemukan bahwa generasi yang tumbuh besar setelah para sahabat Nabi melakukan hal ini. Jika ini adalah sunnah, mengapa tidak diwariskan dalam praktik para sahabat dan keluarga? Mengapa hanya Muhammad? Dan disinilah letak permasalahan utamanya. Dua tindakan ini, menikahi anak usia 6 dan menyetubuhi di usia 9, serta mengisap lidah cucu, hanya terekam pada satu figur sentral yaitu Muhammad. Kita tidak akan pernah menemukan hal itu dilakukan oleh figur-figur besar lain dalam rumpun Abrahamik. Tidak dicontohkan oleh sahabat Nabi, tidak diteruskan oleh para imam Islam setelahnya, dan tidak pula memiliki akar tradisi Arab terdahulu. Mengapa? Pertanyaan terbuka. Jika Islam benar-benar bagian dari kelanjutan tradisi Abrahamik,
Mengapa dua tindakan yang sangat kontroversial ini hanya muncul pada sosok Nabi Muhammad? Apakah ini memang bagian dari wahyu dan sunnah? Atau apakah ini adalah produk narasi-narasi abad ke-8 dan ke-9? Saat hadis-hadis dikodifikasi oleh manusia dengan konteks dan motif mereka sendiri, disinilah pentingnya membedakan antara ajaran ilahi dan budaya manusia, antara sejarah yang otentik dan mitos yang dibentuk kemudian.